A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda mendengarkan, tentu saja Anda akan mendapatkan energi positif. Islami keren tentang kesabaran. Sebagaimana kata Allah tidak pernah membentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbi, Hai, kamu yang ada di sana. Kamu yang ada di sana. Ingatlah hari esok adalah hari yang terbaik. Dan hari itu hanya 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Ingatlah itu. Urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu telah ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan Umar bin Khattab. Sehingga semua umat di muka bumi ini tentu saja harus berpikir positif. Tidak peduli seberapa keras kehidupan. Orang-orang yang terkaya adalah orang-orang yang menerima pembagian takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Memang, kenapa kalau hidup kita tak sempurna? Toh ini bukanlah surga. Ini dunia. Dunia itu bukan surga. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Sebagaimana orang-orang yang kita melihat melakukan balas dendam. Apakah balas dendam itu terbaik? Adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Wahai engkau manusia, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Karena itu janganlah berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Karena itu janganlah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu.
dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Duh, dosaku, dosa Anda sangat membebaniku. Tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunan-Mu lebih besar. Ampunan-Mu yang lebih besar, ya Allah. Sebagaimana datang kematian, tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang yang baik dan tunggulah kematian. Karena semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami mati. Karena itu hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Hai, hati Anda menjadi resah dan gelisah ketika terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Maafkanlah dirimu 5 hal. Maafkanlah 5. Minasyaitonirrajim. Bismillah. Auzubillah. Urusan di dunia. Hai, Sudah hai, oleh Allah SWT. hai, kamu yang ada di sana.
Jika Tengok sesuatu sini, dengar sini. dekat untuk menjauh, Dengarlah ini seruan maka ia tak akan agar bisa kamu berpikir positif. Karena berpikir positif itu menambah energi bersamamu, yang maha dahsyat buat dirimu. maka kau tak akan Dan bisa jika engkau selalu mendengar hal ini suara akan atau kata-kata Islami, tentu saja di tubuhmu akan penuh dengan energi positif. Yakinlah itu. Yakin. Duh, dosaku, dosa Anda sangat membebaniku. Tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunan-Mu lebih besar. Ampunan-Mu yang lebih besar, ya Allah. Sebagaimana datangnya kematian, tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Datangnya kematian tidak menunggu hingga kamu akan menjadi lebih baik. Jadilah orang yang baik dan tunggulah kematian. Karena semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami mati. Karena itu hati yang menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Hai, hati Anda menjadi resah dan gelisah ketika terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Maafkanlah dirimu 5 hal. Maafkanlah 5 hal yang sebelum datang 5 hal. Apakah itu? Maafkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Nah, bagaimana dengan masa luangmu? Masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Satu-satunya alasan kita untuk hidup, untuk hadir di dunia ini adalah bagaimana untuk menjadi saksi agar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar kita yakini, sehingga bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak yang memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam hidup ini, hiduplah seperti pohon kayu. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Hiduplah engkau seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah yang manis. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.
Selain itu, sebagai manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Karena itulah pula, bersyukurlah atas keterbatasan yang kamu miliki, karena hal itu memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Apapun adanya dirimu, apapun yang terjadi dalam harimu, apapun yang terjadi dalam harimu, yakinlah bahwa semua adalah kehendak dan rencana Allah Subhanahu wa taala kebahagiaanmu. Rencana Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaanmu. Karena itu janganlah risau apa yang tidak kita miliki, tapi risaukanlah hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik tidak perlu banyak orang tahu. Yang penting itu banyak orang yang kena dampaknya. Sesungguhnya Allah sangatlah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat. Demikian informasi yang kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.